Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel aku, channel Syarizal Mak Rajak. Terima kasih kepada korang semua yang telah subscribe kepada channel ni. Kepada korang yang baru jumpa channel ni, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Okey, hari ni kita nak buat reaction kepada satu video yang bertajuk Ini Pendapat Orang Palestina Tentang Indonesia. Video ini telah diupload oleh satu channel yang sangat besar juga ni, iaitu channel Fuli ataupun Fauli. Jom kita react kepada video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, ketemu lagi di Fuli Channel dan video baru. Akhirnya Mas Usama hadir di Fuli Channel di playlist Liqa. Yang nonton Fuli Channel sejak Ramadan yang lalu pasti kenal Mas Usama. Ya, soalnya kita buat 3 video bareng dan banyak sekali yang penasaran. Mas Usama dari Palestina, ceritanya apa? Mas Usama ngapain di Indonesia? Mas Usama ya seperti apa? Ya, penasaran. Ngapain di sini? Ngapain di sini? Mas Usama. Siap. Ceritanya apa bisa sampai sini? Ya, mulai dari Gaza. Yani mungkin sebelum ini perkenalkan diri, biar buat teman-teman yang tidak kenal, dan ceritanya apa bisa sampai sini. Bagaimana saya bisa sampai di Indonesia? Nama saya Usama Khalil Al-Yaqubi. Saya dari Gaza, Palestina, dan saya belajar di sini S2 manajemen rumah sakit di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Manajemen rumah sakit. Iya, betul. Itu kayak jurusan administrasi, bukan kedokteran. Betul, ya, itu di administrasi. Bukan kedokteran. Iya. Terus ceritanya gimana bisa sampai dari Gaza sampai Indonesia? Setahu saya kan saya dari Mesir ya, kita dekat sekali. Setahu saya di Gaza kalau mau keluar itu bukan hal yang mudah ya. Iya, betul, susah sekali. Terus karena sekarang orang Palestina nggak bisa keluar dari Palestina lewat Palestina karena nggak ada bandara di Palestina. Ini hal yang satu. Ya, yang dua itu ada penjajahan, tahu kan? Ya, jadi kalau orang Gaza mau keluar dari Gaza nggak bisa, harus melewat Mesir. Dan itu sulit karena harus ada antrian. Dan harus ada sebabnya harus yang pertama harus yang sakit, seperti sakit mau berobat di Mesir. Betul, di Mesir atau di negara lain nggak apa-apa. Ya, harus ada izin juga dari rumah sakit. Ya, sebab yang lain itu mahasiswa. Dan mahasiswa yang sudah dapat visa dan dapat izin dari kampusnya di negara tertentu, berarti harus tunjukkan visa dan izin untuk bisa keluar. Betul, ya. Jadi gak bisa saya mau keluar dari Gaza, kenapa? Mau belajar, gak bisa. Harus sudah registrasi. Harus ada bukti. Iya, betul. Harus ada bukti. Terus Mas Usama gimana waktu itu? Kan setahu saya juga tidak ada kedutaan Indonesia di Gaza. Gak ada, ya. Jadi saya kontak kedutaan di Jordan karena Palestina ikut Yordania di soal diplomasi. Iya, betul. Ya, Gaza biasanya ikut Mesir, tapi Indonesia ikut ikut Yordania. Yordania aja. Terus mereka respon gimana? Betul. Sebelumnya saya apply di salah satu beasiswa di Indonesia, tapi beasiswanya bahasa Indonesia saja selama 1 tahun. Jadi saya kontak kedutaan Indonesia di Jordania dan menjelaskan hal saya, seperti saya gak bisa keluar, harus ada bukti ya, harus ada izinkan juga dari Indonesia. Jadi mereka membantu sekali. Saya biasanya kalau orang lain harus ke kedutaan stamp paspor, tapi saya kirim paspor aja lewat pos. Ya, pos, betul. Ya, kirim paspor dan kembalikan sudah ada visa. Wow, masya Allah. Ya, mudah sekali. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia dan kedutaan Indonesia di Yordania. Ya, mereka membantu sekali. Masya Allah. Tapi saya juga ada pertanyaan yang muncul di benak saya dan benak teman-teman. Saya tahu jawabannya sih, tapi banyak teman-teman yang tidak tahu. Kenapa Mas Usama tidak keluar dari Yordania aja? Gak bisa. Kenapa? Gak bisa, itu mustahil. Susah. Iya sekali. Karena kalau mau lewat Yordania harus lewat Israel dulu. Dan gak bisa lewat Israel. Orang Gaza seperti ada tutup lockdown full. Ya, full lockdown dari tahun
2008, jadi gak bisa kemana-mana. Kalau mau lewat Israel harus ada wawancara, harus ada ya Alasan juga. Alasan kuat. harus ada alasan, dan itu lebih susah dari Mesir. Ya, begitu. lebih susah. Ya, ya, seperti itu. Jadi satu-satunya pintu keluar harus lewat Mesir. Ya, biasanya Mesir saja. Harus lewat Mesir ya. Kalau diplomatik ya mungkin bisa lewat Israel, tapi susah sekali. Kalau orang yang kerja di pemerintah macam Betul. itu bisa lewat Israel, baru bisa lewat Israel. Berarti alhamdulillah Mas Usama berhasil melewati pintu itu. Buktinya Mas Usama ada di sini kan. Alhamdulillah. Dan itu teman-teman, itu benar-benar susah. Kita selalu harus doakan saudara di Palestina dan doakan Palestina cepat merdeka. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Jadi habis itu sampai Indonesia, di mana kesan pertama, pendapat Mas Usama tentang Indonesia pas sampai ke Jogja dulu atau ke Jakarta dulu, gimana? Oke, waktu saya sampai ke Jakarta dulu, Ah. ya bentar. Dan pengalaman saya ke Jakarta itu besar sekali, Besar sekali, bentarannya juga besar sekali, dan how to say like beratap. Rapi sekali. Ya, rapi sekali bentarannya, dan banyak motor pasti di Masya Jakarta. Allah, Ya, banyak. banyak Itu. Ya, banyak motor karena dia di Gaza tidak ada terlalu Tidak ada banyak motor. Iya, betul. Ya, biasanya mobil atau jalan kaki aja, tapi motor di sini masya Allah banyak sekali. Ya, banyak sekali. Saya rasa ini lomba motor mungkin ya. Betul. Ya, banyak sekali. Tapi itu bagus dan di jalan tuh harus di kiri bukan di kanan. Ya. Beda dari negara saya ya. Luar Dan biasa. itu menarik sekali pengalaman saya. Menarik sekali. Betul. Terus bagaimana dengan bangunan-bangunan yang tinggi di Oh ya, Jakarta? betul. Ya, saya jalan kaki Belum di pernah lihat Jakarta. saya Ya, juga di Mesir tidak ada itu. Iya, di Malaysia pasti tidak ada. Saya jalan kaki di Jakarta dan foto foto-foto semuanya. Saya melihat ada jembatan foto-foto, ada orang foto-foto, semuanya harus difoto. Pengalaman baru. Iya, karena orang Gaza biasanya beda dari negara lain. Iya. Karena susah keluar negeri. Betul. Ya, Jadi seperti itu. tidak ada pengalaman lain. Itu pengalaman yang pertama di Ya. Indonesia. Terus habis Jakarta? Habis Jakarta ke Malang, Muhammadiyah Malang, untuk beasiswanya yang bahasa Indonesia. Seperti itu. Berarti Mas Usama ke Malang dulu, baru berapa tahun di Malang? 1 tahun, 1 tahun ya. 1 tahun di Malang. tahun, Terus ke Jogja. Iya, terus ke Jogja. Dua-duanya Muhammadiyah Malang dan Iya, betul. Muhammadiyah Jogja. Ini Anak kebetulan Muhammadiyah. Oke. Terus di Malang udah 1 tahun di Malang dan udah berapa tahun di Jogja? Sudah 1 tahun di Jogja juga, 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih ya. Iya. Berarti 1 tahun di Malang, 1 tahun di Jogja. Iya. Bedanya apa? Lebih suka mana? Jogja. Jogja. Wah, oke. Jogja istimewa. Jogja istimewa ya. Jogja tuh lebih nyaman mungkin. Lebih nyaman. Malang Jogja nyaman sekali dan saya senang sekali di sana, banyak teman-teman. Tapi kan Jogja beda mungkin fasilitasnya. Suasananya beda. Iya, betul. Tapi kan panas, Mas. Iya, panas, tapi sudah biasa sekali. Sudah terbiasa ya. Soalnya Malang terkenal dengan udara yang sejuk. Ya, Ya. sejuk. Itu Ya, keistimewaan segar. Malang ya. Betul. Betul sekali. Berarti lebih suka Jogja. Iya, betul. Tapi kalau cuacanya Malang pasti. Nah, cuacanya Malang. Oke, saya mau tanya juga. Maaf ya, saya banyak bertanya. Iya. Selama 2 tahun lebih di Indonesia, pasti banyak hal yang Mas Usama suka dan banyak hal juga yang Mas Usama kurang suka. Pasti itu sudah pasti, karena tidak ada tempat di dunia ini Iya, yang bisa disebut surga, ya. Betul. Pasti setiap tempat ada sisi buruk, ada sisi baik. Kita mau tahu sisi buruk Indonesia apa menurut Mas Usama dan sisi baik Indonesia apa menurut Mas Usama sebagai warga negara asing. Yang pasti yang saya suka lebih banyak dari yang tidak suka. Alhamdulillah. Ya, Indonesia indah, masya Allah. Yang saya suka, yang pertama tuh orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia baik sekali dan membantu saya kalau saya mau apa pun, semuanya dibantu ya. Especially kalau mereka tahu saya dari Palestina. Ya, seperti Palestina ada khas untuk orang Indonesia, masya Allah. Hubungan istimewa antara Ya, Indonesia dan betul. Palestina. Itu benar sekali, teman-teman. Orang Indonesia sangat suka Palestina. Ya, betul. Ya, Sekali. dan saya kagum dengan hal ini sebenarnya. Saya sangat kagum. Berarti karena alasan pertama karena orang Indonesia ramah, alasan kedua karena tambah ramah karena kamu dari Palestina. Ya, betul. Seperti VIP. Oke, VIP.
Keramahan orang Indonesia apalagi? Betul. Dan bukan cuaca, jauh lah seperti Suasana umum. ya betul, aman di sini, beda dari negara saya pasti. Ya negara saya suka pasti, tapi kalian tahu tuh tidak aman. Perang, Iya, masalah. perang. Di sini aman, bisa tidur, gak ada apapun, bisa gak ada suara. Suara apa pesawat kecil itu yang Iya betul. Di sini fasilitasnya lebih bagus. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, listrik dan air dan semuanya. Masya Allah Indonesia sudah maju, sudah maju sekali. Alhamdulillah. Berarti di sini tenang, bisa tidur dengan tenang, bisa istirahat. Betul, dan aman sekali aman. dan maju dan fasilitas bagus sekali. Alhamdulillah. Indonesia bagus sekali, saya suka Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus hal yang Mas Usama kurang suka apa? Dan harus jujur ya, karena teman-teman di komentar ya jangan gitu, harus jujur. Ya, gak apa-apa. Ya biasanya gak ada, tapi mungkin kalau harus menjawab, Ya. apa ya? Jujur Mungkin tidak itu apa-apa. bukan yang tidak suka, tapi itu mungkin aneh buat saya. Oke. Biasanya di Ramadan ada suara anak kecil yang doa-doa, itu lucu. Ya. Tapi biasanya itu selalu dan itu lucu. Waktu saya di kota Surabaya dan saya mau tidur habis asir. Ya mungkin mau bangun untuk iftar. Sebelum buka puasa. Betul. Dan ada suara seperti shouting, Ya, serius shouting, keras sekali anak-anak suaranya. sekali. Dan saya mau marah-marah untuk mereka, jadi saya turun ke masjid dan mau foto, dan itu kecil sekali. Ya. Seperti 3 tahun maksimal. Saya tidak marah. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biarkan mereka main Iya, aja main gitu. aja, gak apa-apa. Berarti itu tidak ada di Palestina ya? Ya tidak ada Palestina. Mungkin ada, tapi ya, orang yang tua dan itu doa sedikit-sedikit. Tapi Ya. di Indonesia tuh Di Indonesia lucu. ya. Lebih bersemangat. Iya betul. Lebih bersemangat ya. Selain itu ada? Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti satu alasan aja, satu hal aja yang Dan itu lucu bukan ya. Ya, itu hal lucu, bukan hal. Sekarang Mas Usama di Yogyakarta kan? Alhamdulillah ya betul. Alhamdulillah. Saya mau tanya pertanyaan terakhir sebelum kita tutup video ini. Kenapa Mas Usama pilih Indonesia? Kan berangkat dari Gaza, ada beberapa pilihan. Dari Gaza ke sini itu perjalanan yang sangat jauh kan? Ya betul. Harus ke Mesir dulu, terus kalau lewat Mesir itu susah karena masalah politik kan. Saya di sini nggak mau bahas politik atau nggak mau mendalam politik, tapi susah kan. Jadi ke Mesir, terus dari Mesir ke Abu Dhabi, terus dari Abu Dhabi, benar? Iya betul. Abu Dhabi ya, Abu Dhabi Lalu ke Jakarta, Malang. Terus, kenapa pilih negara yang jauh sekali ini? Oke, to be honest, sebelum saya ke Indonesia, saya tidak tahu banyak tentang Indonesia. Saya tahu itu negara yang Muslim. Iya betul, Muslim dan yang terbanyak orang Muslim kan. Tapi tidak terlalu tahu ya. Saya mungkin kalau imagination Indonesia ya banyak pohon, banyak hijau-hijau. Iya. Tapi gak tahu kalau maju dan Jakarta masya Allah bagus. Sebelum itu ada teman dari Indonesia seperti advice. Gak kasih nasihat. Iya nasihat. Kenapa di Indonesia tuh lebih aman, bisa belajar, bisa di sini ambil S2 juga. Tapi jadi saya pikir ya kenapa tidak ya harus mencoba. Jadi saya mencoba dan masya Allah ya tidak mau. Alhamdulillah lulus. Iya betul masya Allah ya. Alhamdulillah tidak menyesal. مش regret يعني. Betul. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan terima kasih Mas Usama Ya, sama-sama. sudah menonton video hari ini. Kalau video disukai teman-teman, jangan lupa follow IG yang ada di layar sekarang, dan like videonya, komentar, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Syukran, ma'assalamah. Syukran. Assalamualaikum. Masya Allah, itu dia guys, temu ramah antara orang Mesir dan juga orang Palestina ataupun Palestina. Usama ni daripada Palestina, dan dia bagi tahulah kenapa dia pilih Indonesia sebagai tempat untuk dia lanjutkan pelajarannya, iaitu pelajaran S2 dia lah. Kalau dekat sini kita panggil sarjana lah, dan Indonesia kita panggil S2. Kerana yang pertamanya adalah kerana Indonesia adalah negara Muslim yang terbesar sekali di dunia. Banyak juga alasan-alasan lain yang telah dikongsikan oleh saudara Usama ni. Ada juga perkara yang dikongsikan oleh saudara Usama ni berkenaan dengan situasi di Gaza. So sedikit kita dapat tahu jugalah berkenaan situasi di Gaza, macam mana nak keluar dan betapa susahnya mereka
untuk sambung belajar ke luar negara. Masya Allah, beliau bagi tahu yang sebenarnya pihak Indonesia yang telah banyak membantu saudara Usama ni lah untuk membolehkan dia keluar daripada Gaza dan sambung belajar di Indonesia. Dan Masya Allah, sebenarnya kalau kita nak mohon visa, kita kena pergi sendiri ke kedutaan, tapi pihak kedutaan Indonesia di Jordan katanya telah memudah carakan beliau, iaitu dengan hanya menggunakan pos sahaja. Masya Allah, terbaik guys. Saudara Usama ada juga bagi tahu yang kalau di Indonesia masyarakatnya sangat prihatin dan sangat melayan dengan baiklah mana-mana saudara yang daripada Palestina. Begitu juga kami di Indonesia lah kan. Kita sebut saja pasal Palestina ataupun Palestin ataupun mana-mana warga Palestin, kita sangat-sangat hormat dan kagum lah dengan rakan kita yang daripada Palestin, yang daripada dulu sangat susah dan sangat menderita lah. Kita harap satu hari nanti kita juga nak menumpang pahala daripada sahabat-sahabat kita yang daripada Palestin. Dan kita tahu kerana Palestin adalah satu bumi yang orang kata bumi suci lah antara tempat-tempat suci untuk umat Islam lah ataupun Muslim. Salah satunya adalah Palestin, dan yalah, kita sangat memandang tinggi kepada mana-mana warga Palestin yang datang di negara kita lah, sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia, kerana kita kagum kepada mereka kerana mereka daripada dulu berjuang tanpa hentilah, dan kita akan sentiasa menyokong mereka, insyaAllah guys. Daripada channel Foley, boleh subscribe kepada channel beliau untuk sokong channel beliau, dan beliau sangat fasih berbahasa Indonesia guys, dan banyak juga video-video daripada channel Foley ni yang menemu ramah rakan-rakan kita yang daripada negara-negara Muslim lain yang datang ke Indonesia lah. So mantap guys, boleh sokong channel Foley ni, subscribe, nanti aku letakkan link dia di bawah, dan juga aku letakkan juga video asli ni di link di bawah supaya korang boleh juga tengok kepada video asli tersebut untuk menyokong channel Foley. Alright guys, terima kasih banyak kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa like video ni, kalau ada apa-apa komen boleh tulis di ruangan komen di bawah. Pada anda semua yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, kita jumpa dalam video reaksi akan datang. Assalamualaikum.